Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPPI Sejahtera Bandung. 11 April 2021 saat ini, ya, suatu kemurahan Tuhan ketika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Bahkan Tuhan saat ini juga mau memberikan kepada kita sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, memberikan kekuatan buat kita. Dan biarlah kita semua menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau beri, dan biarlah Engkau juga akan menolong kami untuk kami boleh menerima firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu kasih dalam perbuatan kecil. Apa itu? Itulah kemurahan. Ya, kemurahan adalah kasih dalam perbuatan kecil. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa. Ya, sesuatu yang kecil jika dilakukan dengan kasih yang besar, itu akan mengganti atau akan merubah dunia. Oleh sebab itulah Mother Teresa juga melakukan hal-hal kecil, ya, dianggap kecil oleh orang-orang, yaitu menjadi perawat dari anak-anak jalanan, terutama yang menderita penyakit kusta. Ya, bukan anak-anak saja tapi orang dewasa pun yang ketika dia menderita kusta, maka dia layani dengan kasih yang besar. Dan dunia mengetahui, dunia mengakui bahwa Mother Teresa adalah tokoh yang besar. Bahkan ketika kematiannya itu yang mengantar dia cukup luar biasa banyaknya. Ya, ini juga dikatakan oleh Beth Robertson. Ya, Beth Robertson mengatakan, ketika saya memikirkan orang-orang yang mengagumkan, ya, atau orang-orang mengagumkan yang saya kenal, hal mengejutkan yang saya dapati adalah bahwa apa saudara? Kualitas utama yang membentuk mereka adalah kemurahan mereka. Jadi kemurahan adalah kualitas yang membentuk mereka. Kemurahan adalah satu kualitas, ya, di dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuat orang-orang kagum, ya, orang kagum kepada seseorang yang memiliki kualitas kemurahan ini. Puji Tuhan, biarlah kita melihat arti dari kemurahan, ya, dalam bahasa Inggris adalah kindness atau Christotes, atau juga sering dikatakan Christos, ya, dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Latin adalah benignitas, ya, yang artinya adalah perbuatan baik yang nyata. Suatu kelembutan dalam berlaku terhadap sesama dan bersikap penuh rahmat. Itulah kemurahan. Ya, jadi kemurahan adalah tindakan nyata, respon atas anugerah keselamatan. Jadi kemurahan ini adalah tindakan nyata sebagai satu respon atas anugerah keselamatan Tuhan. Kita tahu kita ada saat ini, hidup saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, ya, yang sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua. Jadi yang pertama, kemurahan adalah kesediaan untuk menerima, memaafkan, dan memulai dengan sebuah relasi yang baru tanpa dibayangi dendam, sakit hati, atau luka batin. Jadi selalu ada unsur pengampunan secara tulus untuk kepentingan bersama. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus, atau dalam Kristos dalam bahasa Yunaninya, telah mengampuni kamu. Ya, kenapa? Karena kasih itu murah hati. Jadi Tuhan menginginkan
supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni, kita pun boleh saling mengasihi atau mengampuni satu sama lain. Karena di dalam pengampunan itu banyak anugerah, banyak rahmat, seperti dikatakan tadi, bersikap penuh rahmat yang akan kita terima. Karena kasih itu murah hati. Ya, kita mengampuni harus dengan kasih. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ya, kita harus mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada mereka. Memberikan pinjaman dengan tanpa mengharapkan balasan. Ya, Tuhan sudah menyediakan upah yang baik. Ya, upah yang besar. Ya, kepada orang-orang yang mengasihi musuhnya. Ya. Seperti yang Tuhan lakukan, ya, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mati ketika kita belum menerima Dia, belum atau bahkan menolak Dia. Dia mati ketika kita masih memusuhinya. Ya, itulah Tuhan kita. Mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih-Nya. Ya, dan Tuhan mau, ya, di dalam Kolose 3 ayat 13, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ya. Tuhan menginginkan kita mengampuni satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan karena kita memiliki kasih yang murah hati. Ya, kemurahan Allah ditunjukkan dan diinkarnasikan dalam Yesus Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani. Hanya beda satu huruf dengan arti kemurahan atau dengan kata kemurahan dalam bahasa Yunani. Kristos. Ini Kristus, Yesus Kristus. Dan kemurahan itu juga dinyatakan di dalam diri kita. Ya, kemurahan adalah suatu keinginan aktif untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan atau kebahagiaan orang lain. Kemurahan adalah sadar atau mengerti perasaan orang lain dan mampu mengadaptasikan sikap, perkataan, dan tingkah laku kita. Dan itu jadi tercermin kemurahan itu dalam sikap, perkataan, dan tingkah laku kita. Karena kemurahan adalah kecenderungan batin yang diciptakan oleh Roh Kudus, sehingga peka terhadap kebutuhan orang lain, baik emosi maupun rohani, berdasarkan kasih. Dan inilah yang membuat kita semua bertumbuh dalam kasih ketika kita memiliki kemurahan. Kenapa? Kemurahan adalah buah roh. Seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Oleh sebab itu, inilah ciri milik Kristus. Buah roh adalah ciri milik Kristus, termasuk kemurahan. Ketika kita memiliki kemurahan, maka kita adalah milik Kristus. Kita lihat satu kisah, saudara, yang dialami Daud dalam 2 Samuel 19, ketika Daud kembali ke kerajaan setelah dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Ya, dikatakan di sini Abisai menghasut atau mendorong Daud untuk melakukan sesuatu hal, yaitu menghukum Simei. Tetapi Daud saat itu tidak mau menghukum Simei. Ya. Kenapa? Dia katakan, ya,
masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel, sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini raja atas Israel. Dia merasakan kemurahan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidupnya ketika dia bisa balik kembali ke Yehuda, menjadi raja Israel kembali setelah Absalom mati. Dan dia katakan kepada Simei, engkau tidak akan mati. Bahkan sampai bersumpah. Ya. Daud menganggap bahwa tidak patut dia melakukan pembalasan dengan menghukum Simei karena dia sudah mendapatkan kemurahannya. Siapakah Simei? Kita lihat Simei adalah keturunan atau keturunan kaum dari suku Benyamin, yaitu keturunan Saul yang digantikan oleh Daud. Simei merasa sakit hati, tidak bisa menerima bagaimana Saul ini digantikan oleh Daud. Ya, dia katakan apa? Nyala engkau. Nyala engkau penumpah darah orang dursila, dikatakan. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan jadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Ya. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dan ini dilakukan. Kutukan ini terus menerus dilakukan oleh Simei. Sehingga ya, Abisai ya, yang mengikuti Daud, yang setia kepada Daud, benci kepada Simei dan mengatakan sebaiknya Simei dihukum mati. Ya. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Dan Simei terus menerus berdampingan, ya, yaitu berjalan bertentangan dengan Daud. Ya, dia terus mengutuki, melempari dengan batu dan menimbulkan debu, membuat kekacauan. Ya, perhatikan saudaraku, bagaimana Simei ya itu melempari Daud dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya, kiri kanan Daud ya. Saya yakin banyak mungkin tentara yang tidak merasa nyaman dengan hal ini, tetapi Daud tentu melarang mereka untuk melakukan sesuatu kepada Simei ini. Ketika itu Daud terus menerus berjalan. Ya, memang kita tahu ujian terhadap kemurahan itu adalah sesuatu yang pahit yang kita alami. Seperti yang dikatakan oleh Francis de Sales. Ya, ingatlah bahwa lebah membuat madu bertahan di atas makanan yang pahit. Sama halnya, kita tidak pernah dapat menunjukkan tindakan yang lemah lembut dan sabar, atau mengumpulkan madu dari kebaikan yang sejati saat kita harus menelan roti kepahitan dan menanggung kekerasan. Jadi sama seperti madu yang paling baik dibuat dari bunga rosemary, itu tumbuhan kecil dan pahit. Demikianlah kemurahan yang dipraktekkan di tengah kepahitan dan kesedihan yang paling dalam adalah kemurahan yang paling sejati. Kita sulit untuk melakukan kemurahan di saat kita ditekan, di saat kita menderita kepahitan. Namun kemurahan yang dipraktikkan dalam atau di tengah kepahitan dan kesedihan yang paling dalam adalah kemurahan yang paling sejati. Ya, kemurahan dalam diri manusia adalah kebaikan yang bersifat simpatik atau kelembutan perasaan yang melegakan orang dan mengurangi rasa sakit karena mengampuni. Ya. Kemurahan membebaskan kita dari kursi pengadilan dan meletakkan kita pada kursi belas kasihan. Karena kemurahan Allah kita dibebaskan dari kursi pengadilan yang sudah menanti kita. Tetapi kemurahan Tuhan itu ya, membuat kita duduk di kursi belas kasih. Saudaraku, dalam kemurnian hati,
pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam 2 Korintus 6 ayat 6 dikatakan bahwa semua itu bisa dilakukan hanya di dalam kemurahan hati, ya, dalam kemurnian hati. Ya, itulah kasih yang tidak munafik. Dan Roh Kudus menjadikan orang itu baik. Ya, bisa bersahabat, bisa murah hati, dan bisa memiliki kelembutan. Kita lihat, saudara. Yang kedua, selain kemurahan itu adalah mengampuni. Yang kedua, kemurahan berarti kita tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, memberi kepada orang miskin, itu yang Tuhan mau. Seperti dikatakan di dalam Ulangan 24. Ayat 19 katakan, apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian, ya, nanti kita lihat bagian siapa, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dan dalam segala pekerjaanmu. Ayat 20, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dan dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian, kita lihat nanti. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan. Sekali lagi, itulah bagian. Kita lihat bagian siapa, saudara? Dia adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Tuhan mengatur sedemikian rupa, ya, bagaimana perlakuan orang-orang Israel harus memperlakukan orang asing, anak yatim dan janda. Karena Tuhan sangat memperhatikan ini. Makanya Rut, ya, dalam dalam kitab Rut, ya, diceritakan Rut bisa mengambil, ya, berkas-berkas mengikuti pelayan-pelayan Boas. Bahkan kita tahu begitu berkemurahannya Boas sengaja memerintahkan untuk pelayan-pelayannya meninggalkan berkas-berkas untuk diambil oleh Rut. Itulah kemurahan. Ya, Tuhan mengatur bagaimana seseorang itu harus memperlakukan orang-orang asing. Pertama, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. 1 Petrus 4 ayat 9. Membantu kekurangan orang-orang kudus, mengusahakan, ya, untuk melakukan itu, ya, yaitu selalu memberikan tumpangan. Ya, inilah hospitality, keramah tamahan, kesediaan memberi tumpangan atau menerima tamu. Inilah Pirosenos yang secara harfiah berarti mengasihi orang asing. Ya. Ibrani katakan, Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikatnya, seperti dikatakan juga di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang-orang yang lemah, maka itu berarti kita melayani dia. Ya. Dikatakan pula di sini, janganlah kau tindas atau kau tekan orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Kita memperlakukan orang asing harus dengan baik, karena atau mengingat bahwa orang-orang Israel adalah orang asing di tanah Mesir. Ya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ulangan 24 ayat 22. Demikian juga saudara. Dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, inilah yang dikatakan orang yatim piatu, anak yatim piatu. Ya, penekanan yang terbesar adalah ketika ditinggalkan ayah, karena ayah adalah, ya, pemelihara keluarga. Ya, seperti dikatakan di dalam
Mazmur 68 ayat 5. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ya, Allah menjadi bapa bagi anak yatim, pemelihara anak yatim. Sehingga pemazmur mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, dialah pemelihara, dialah pelindung. Ya, di kediamannya yang kudus. Untuk janda-janda ditentukan aturan. Dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16 dikatakan, dia harus hidup sebatang kara, yang tidak mempunyai anak atau cucu, jadi seorang diri. Kemudian dia tidak berharta atau miskin. Usianya minimal 60 tahun. Sudah tidak produktif bekerja, nggak bisa bekerja lagi. Kemudian hanya bersuami sekali saja. Dan satu hal lagi, syarat yang penting, bahwa dia juga punya perbuatan baik yang bisa dilihat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Ya, seperti dikatakan, perempuan-perempuan tua itu harus menjadi teladan bagi perempuan-perempuan muda. Contohnya apa? Mengasuh anak, memberi tumpangan, berbuat baik kepada sesama. Jadi dikatakan di ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ayat 14-nya katakan, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya. Tuhan tidak mau ya janda muda ini memanfaatkan ya satu kondisi atau satu aturan di mana pelayanan diakonia ini dilakukan. Ya, tetapi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus mengatakan, peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah makan. Ya, Tuhan tidak mau ada kemalasan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, janda yang muda masih bisa bekerja untuk rumah tangganya, kawin lagi. Ya, Tuhan mau hanya benar orang-orang yang benar janda, itulah yang dipelihara atau mendapatkan pelayanan diakonia. Ya, ada satu contoh, ya, perempuan kaya di Sunem ketika Elisa pergi ke Sunem. Ya, maka perempuan kaya ini mengundang dia makan. Ya, dalam ya satu penerimaan yang baik. Ya, maka perempuan kaya Sunem ini ya memberikan makan kepada Elisa, yang membagikan berkat Tuhan. Dan ini perempuan yang sungguh luar biasa. Dia selalu minta izin suaminya, ya. Ketika dia meminta atau menginginkan supaya mereka menyediakan satu tempat, dan tempatnya ini luar biasa, satu kamar yang lengkap dengan tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil, ya, supaya Elisa bisa tinggal di situ selama ada di Sunem, dan mereka pelihara. Ya, dia juga melakukan itu dengan tidak menipu, karena memiliki hati yang tulus untuk melakukan perannya sebagai tubuh Kristus. Elisa merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu buat perempuan ini, maka dia menyuruh Gehazi. Jadi cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Ya, atau kepala tentara. Ya, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi ya, dia tulus tidak mau menerima, dia tidak mengharapkan sesuatu dilakukan oleh Elisa kepada dia, karena atau membalas kebaikan dia dengan saat menyediakan makanan, saat menyediakan tempat buat Elisa. Ya, jadi kemurahan itu harus
dilakukan dengan tulus. Ya, kemurahan hati merupakan sikap hati yang rela memberi dengan sukacita tanpa peduli atau tidak tergantung dari berapa jumlah harta yang dimiliki atau kondisi saat ini. Ya, mungkin kita katakan janda itu kaya, bukan janda saudara ya, perempuan itu kaya. Ya, dia bisa memelihara Elisa, bisa berkemurahan kepada Elisa. Tetapi kita lihat satu lagi kisah ya, Elia dengan janda Sarfat dalam satu Raja-Raja ya, 17. Ya, di sini dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Ya, di sini dikisahkan ketika Elia datang ke Sarfat, dia menemui seorang janda yang sedang ya menyiapkan ya sesuatu, yaitu untuk ya membuat roti, ya membuat roti untuk dirinya dan anaknya. Dan ini hanya satu-satunya harta yang dia miliki. Ya, dan ketika diminta dia katakan, aku nggak punya roti sedikit pun, aku hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Kemudian aku akan pergi mengambil kayu bakar dan setelah itu mengolahnya dan kami makan, ya aku dan anakku makan. Dan setelah itu kami akan mati, penghidupan terakhir. Ya, tetapi ayat 13 ya dikatakan, ya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, jadi Eli datang kepada perempuan atau janda yang miskin. Ya, tetapi perempuan itu punya kemurahan dan dia melakukan ya seperti yang diminta Elia. Ya. Jadi saudara, ketika perempuan ini melakukan atau janda ini melakukan kemurahan, maka dia mendapatkan makan beberapa waktunya. Sorry, ini bukan ayat 13 tetapi ayat 15. Ya, saya salah menulis. Tuhan katakan bahwa perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang memberi lebih banyak, memberi dari kekurangan. Ya. Dikatakan memberi lebih banyak karena memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh penghidupan dia. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ini kejadian ketika janda miskin, ya seorang janda miskin memberikan persembahan receh, ya, uang-uang kecil, ya di tengah-tengah orang-orang yang memasukkan persembahan yang cukup banyak. Tapi Tuhan Yesus menilai bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, kemurahan adalah milik orang-orang Kristen. Kemurahan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang-orang percaya. Kenapa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, Tuhan Yesus adalah teladan kemurahan. Bagaimana
Kita melihat kehidupannya. Dia menghabiskan waktunya berpindah dari kota ke kota di antara orang-orang dengan menunjukkan kemurahannya dan membawa dimensi baru kepada kehidupan mereka. Apa yang dilakukan? Dia menemui laki-laki di pinggir kolam dan menyembuhkannya setelah 38 menderita lumpuh. Ya, atau tidak bisa berjalan. Hanya berbaring. Kemudian berbicara dengan lembut kepada seorang wanita di tepi semua sungai Yakub yang sedang haus dan akan kasih karena dikucilkan orang-orang akibat perbuatan yang mengumbar nafsu belaka. 5 laki-laki sudah hidup dengan dia. Dan dia dikucilkan sehingga dia harus mengambil air di tengah terik matahari. Tapi Tuhan Yesus dengan lembut berbicara dengan dia, menyadarkan kehidupannya yang salah. Akhirnya dia menjadi penginjil pertama. Dia mengundang orang-orang yang menjauhi dia, yang mengucilkan dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak menghalangi seorang wanita pendosa di rumah Simon, ya, yang mengurapi kakinya dengan minyak yang mahal, minyak wangi yang mahal, sebagai ucapan syukur atas pengampunannya. Ya. Sebagai rasa hormat ya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi hal ini akan membuat pertentangan dengan ahli-ahli Taurat yang ingin menunjukkan kesucian mereka dengan memandang dosa wanita itu. Yang mengatakan ya, bahwa Tuhan Yesus diurapi oleh seorang pendosa. Kalau Tuhan Yesus tahu, ya kalau Tuhan Yesus adalah Allah, dia pasti tahu siapa yang mengurapi dia. Perbuatan dosa wanita itu pasti Tuhan Yesus tahu. Ya luar biasa, tapi Tuhan Yesus justru menunjukkan siapa yang akan berterima kasih. Ya. Lebih lagi. Ya. Apakah orang yang diberi banyak ya pengampunan? Ya. Ya tentu orang yang diberikan banyak pengampunan yang pasti berterima kasih secara luar biasa. Kemurahan Tuhan Yesus terlihat dari pancaran matanya. Sehingga anak-anak kecil sekalipun, ya anak-anak yang peka, mampu melihat hati dan pikiran yang jahat, itu senang berada di dekatnya. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kesuciannya lewat kemurahan hatinya kepada orang yang membutuhkan. Allah yang kita sembah sangat berbeda dengan ilah-ilah berhala. Dia sangat pemurah dan penuh kasih. Sekalipun permintaan kita bukan untuk kebaikan kita, tetapi karena mungkin egoisme kita, egoisme pribadi, tapi tetap dia itu lebih baik dengan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Ya, Allah menunggu untuk mencurahkan bagi kita kekayaannya yang dapat menolong kita. Saudara, karena kemurahannya lah ya kita tidak akan musnah sekalipun kita egois. Dia tetap baik karena perbuatannya adalah atas dasar kasih. Tuhan katakan jangan sesat. Ya karena kita seringkali egois, tetapi Tuhan bilang jangan sesat. Ya, apa yang ditabur orang justru itu akan dituainya. Ya, biarlah kita menabur kebaikan. Biarlah kita menabur sesuatu yang berasal dari roh, ya, dan kita menaburnya dalam kebaikan. Karena kita satu saat akan menuai hasil dari perbuatan kita. Walaupun kita orang egois, ya, tapi cobalah Tuhan mau supaya kita belajar untuk tidak egois, tetapi mementingkan ya orang lain, melihat perasaan orang lain. Karena Tuhan mau kita menabur kita akan menabur kebaikan dan memperoleh kembali kebaikan itu. Dan kebaikan itu harus dilakukan kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Itulah hukum tabur dan tuai. Yang itu akan berlaku buat kita semua. Berbahagialah orang yang menahatinya, dikatakan. Karena mereka akan beroleh kemurahan.
Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Berbahagialah segala orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh rahmat. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Ya, inilah yang Tuhan mau. Ya, seperti dikatakan juga hukum yang kedua, yang sama dengan itu, dengan hukum yang pertama, cintailah Allahmu, ya, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan membuat diri kita juga sakit, ya, tetapi kita akan mengasihi diri kita. Nah, ini egois kita, ya. Kalau kita egois, mementingkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, Tuhan mau supaya kita juga mengasihi orang lain. Itulah yang akan melupakan kembali egoisme kita, akan mengikis egoisme kita, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita peduli dalam terang sentralitas kasih dan panggilan Kristus. Ada satu peribahasa Skotlandia mengatakan, ingatlah ketika kamu bersikap tidak baik, berarti kehidupan rohanimu sangat buruk. Ya, Roy O'Mclean mengatakan, ketika saya melihat kembali pada hidup saya yang tidak berdaya, saya mendapati bahwa hanya sedikit hal saja dari hidup saya yang bertahan. Itu bukanlah ketenaran, bukanlah gelar, bukanlah fakta-fakta lain yang dapat dikenang. Tapi satu-satunya hal yang bertahan adalah hal-hal kecil di mana saya mencoba untuk menunjukkan kemurahan. Itulah yang akan bertahan dalam kehidupan, ya, kita semua manusia. Ya, kemurahan adalah ungkapan kasih dalam perbuatan-perbuatan sederhana. Namun justru dalam hal-hal kecil seringkali kita gagal, ya. Karakter yang sesungguhnya justru ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan kecil. Ingat saudara, murah hati adalah karunia yang dibutuhkan dan bisa dipraktikkan dimanapun. Nah, ingat juga bahwa kemiskinan atau miskin kebaikan Kristiani itu bukan hal yang sepele. Betapa sering orang-orang merasa muak dan kecewa dengan kekristenan hanya karena perlakuan kasar. Ya, salah satu contohnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah orang yang sangat tertarik, sangat menghormati Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak melihat Tuhan Yesus hidup di dalam orang-orang Kristen yang selalu membeda-bedakan manusia. Dan sejak kejadian dia masuk ke gereja dan diperlakukan dengan tidak baik. Dia merasa, buat apa? Tidak ada kasih yang terpancar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tidak seperti Yesus yang dia kagumi. Ya. Kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kasih kepada sesama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan memperkaya jiwa. Ya, 90% dari masalah kejiwaan itu bisa dicegah, bisa disembuhkan secara sederhana hanya dengan kemurahan. Itulah yang dikatakan oleh Dr. William Bede McGrath. Cobalah kita belajar untuk mengatakan kata-kata yang murah hati kepada setiap orang yang kita temui. Karena apa? Kata-kata yang murah hati kepada mereka yang engkau temui sehari-hari, kata-kata yang murah hati dan perbuatan benar akan menjadikan hidup kita ini sangat indah dan mengubah kegelapan menjadi terang. Saudara, ya, jadi ingat, kemurahan adalah pertama, memberikan pengampunan kepada orang lain, menghilangkan dendam dalam hidup kita. Ya, jangan sampai ada dendam, ada luka hati, tapi tunjukkanlah kemurahan. Dan itu bisa kita tunjukkan ketika orang-orang lain masih membenci kita, seperti Yesus sudah melakukannya. Dia berkemurahan, dia sudah mati ketika kita masih berdosa dan dia ampuni. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yang kedua, kemurahan hati berarti tidak membiarkan atau tidak menutup mata ketika kita melihat orang yang membutuhkan. Kita memberi dengan sukacita, dengan tulus.
memelihara kehidupan orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, kita bisa memberi dengan baik, dengan tulus hati. Tentu bukan asal memberi ya ikannya, tetapi memberi apa saudara? Kailnya. Supaya apa? Jangan sampai orang itu juga tergantung kepada kita, tapi dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Dengan kebaikan yang kita atau kemurahan yang kita tunjukkan, kita sudah menunjukkan Kristus ada di dalam hidup kita dan kita adalah milik Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk kami bermurah hati. Dan kemurahan itu memang harus kami lakukan ketika kami ada di dalam penderitaan. Karena itulah kemurahan sejati. Seperti yang Kau sudah melakukannya di kayu salib. Ketika menderita karena orang-orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Tapi Engkau begitu luar biasa. Ya, memberikan teladan kepada kami untuk kami bisa melakukan dan menyediakan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kemurahan ini. Karena itulah buah roh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.